Saya ingin berbagi sebuah kisah di sini. Kisah ini saya baru dapatkan sebenarnya, dikirim oleh salah satu sahabat dekat saya, Abdurrahman Suhaib. Hafidhahullah, beliau salah satu teman yang tinggal di kota Jeddah. Dan sering kali kami tukar-tukaran, kadang-kadang dia kirim beberapa cuplikan, walaupun dia bukan seorang alim, dia adalah seorang pengusaha gitu kan, tapi sering kali kami ngobrol dan segala macam. Dia sempat mengirimkan kepada saya sebuah kisah mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu. Saya sempat terenyuh mendengar kisah itu. Cuplikan seorang hakim di salah satu pengadilan di Saudi yang menghadapi kasus yang menurut dia kasus yang paling unik gitu. Apa ceritanya? Dia bilang datang seorang yang menurut saya sudah tua. Waktu itu lebih tua daripada si hakim. Umurnya 60 tahun. Sudah sangat tua, jenggotnya sudah putih, datang, ya, kemudian mendekat kepada hakim, masuk di pengadilan, lalu dia mengatakan, saya punya keluhan hakim. Kata hakim, apa keluhanmu? Dia bilang, keluhanku aku mengeluhkan saudaraku, kakakku. Kata hakim, awalnya saya berpikir, umur 60 tahun, mau mengeluhkan kakaknya, masalah apa ini? Gitu. Sudah sangat tua gitu. Orang bertengkar mungkin antara 20 tahun sama 30 tahun, 40 tahun. Mungkin masih kadang-kadang masih terjadi. Ini 60 tahun. Berarti kakaknya lebih tua. Kata hakim, berapa umur kakakmu? Dia bilang 65 tahun. Apa permasalahan kalian? Kata dia, ceritanya adalah saya menjadi tentara selama 30 tahun di daerah Tabuk. Tabuk cukup jauh. Di pinggiran Madinah, di pinggiran Saudi, perbatasan. 30 tahun. Dan saya memiliki seorang ibu yang tua. Ibu ini saya titipkan atau dijaga oleh kakak saya yang 65 tahun yang sedang saya keluhkan itu. Kata hakim, lalu apa yang kau keluhkan? Kakakmu menjaga ibumu dan kau pun menjadi askar. Kata dia, iya, ceritanya adalah selama 30 tahun itu saya selalu membagi gaji saya. Setengahnya saya pakai untuk kebutuhan, setengahnya saya berikan untuk kakak saya dan ibu saya. Selama 30 tahun dia bilang, saya pun kebanyakan menghabiskan waktu di wilayah sana. Sekarang saya sudah pensiun. Lalu saya datang ketemu dengan kakak saya dan ibu saya. Dan saya bilang sama kakak saya, sudah 30 tahun kamu berbakti sama ibu kita. Dan saya sekarang minta mohon kepada kamu agar memberikan kesempatan kepada saya berbakti sama ibu sebagaimana kau sudah berbakti. Saya cuma minta ibu ini pindah ke rumah saya sekarang. Lalu hakim, tiba-tiba kakak saya menangis, lalu mengatakan, demi Allah kau tidak akan pernah bisa merebut ibu dari aku. Kata si adik, saya bukan merebutnya, saya hanya sekedar mau memindahkan dia ke rumah saya dan Anda bisa ketemu sama dia setiap saat, kau bisa ketemu sama dia setiap saat. Kata kakak saya, demi Allah kau tidak akan pernah bisa merebut ibu dari saya. Sebaliknya kau yang datang kepada saya di rumah ini. Saya tidak akan mungkin melakukan itu. Dia ulangi lagi, dia bilang, saya ulangi lagi, kak, saya hanya memindahkan dia ke rumah saya supaya saya bisa merasakan kenikmatannya berbakti sama ibu sebagaimana engkau telah menikmatinya 30 tahun. Kata kakak saya, kau sudah mendapatkan pahala kami, 30 tahun kau mengirimkan setengah gajimu, maka sekarang biarkan ibu sama saya. Jadi subhanallah, kata hakimnya, selama ini orang bertengkar antara saudara memperebutkan warisan, memperebutkan kedudukan atau apalah. Ini memperebutkan di umur 60 sama 65 tahun siapa yang lebih bisa merawat ibunya. Itu luar biasa gitu. Hakim ini menceritakan sambil meneteskan air mata, di suaranya kayak agak paruh gitu. Lalu dia bilang, saya pun mengatakan sama dia, baik, coba panggil kakakmu sama ibumu ke pengadilan. Kata dia, baiklah. Dipanggil lah dia. Terjadi kejadian yang luar biasa. Dia bilang sampai satu pengadilan meneteskan air mata gara-gara kisah mereka. Dia bilang pada saat masuk, dia bilang, demi Allah saya belum pernah melihat ada anak berbakti seperti kedua orang ini. Ibunya digendong oleh keduanya, setengah tubuh ibunya dari pahanya dipegang oleh yang adik sebelah kiri dan si kakak pegang sebelah kanan. Mereka sama sekali tidak ingin ibunya menyentuhkan kakinya ke tanah. Digendong padahal ibunya masih mampu jalan. Sampai tiba di kursi. Lalu ibunya duduk tengah-tengah, si kakak duduk sebelah kanan, si adik duduk sebelah kiri. Kemudian saya mulai bertanya, ada masalah apa kalian? Ditanyalah kepada si adik, dia bilang, saya tanya kepada si adik. Adik ini tentu punya 60 tahun ya. Maka kata adiknya, saya sudah ceritakan kepada anda hakim. Kata hakimnya, saya mau dengar. Biar kakakmu juga mendengar keluhanmu. Supaya ini benar atau tidak. Saya mau dia membenarkan atau tidak. Diceritakanlah kembali ceritanya. Kemudian hakim bertanya kepada si kakak, bagaimana menurut kamu?
Kata si kakak, benar apa yang dikatakan oleh dia. Dia membantu kami 30 tahun dan ibu adalah tinggal bersama dengan saya. Namun demi Allah wahai hakim, saya tidak akan pernah melepaskan ibu saya untuk tinggal sama dia. Dia boleh datang silakan. Tapi saya tidak mau kehilangan peluang ini. Gitu ya. Dan saya sudah membahasakan kepada adik saya, demi Allah kau hanya bisa memindahkan ibu ke rumahmu kalau melalui pintu mahkamah, pengadilan. Oleh karena itu dia datang kepada anda. Kata hakim, saya belum pernah menghadapi masalah seperti ini. Bagaimana memecahkan masalah antara dua anak yang mempeributkan ibunya. Lalu saya balik kepada ibunya, saya mengatakan, ibu, tengahi di antara mereka. Kata ibunya, saya nggak bisa wahai anakku. Dia bilang kepada hakim anak, karena ibunya juga sudah tua, 80 tahun lebih malah umur ibunya. Yang ini ditunjuk si kakak, mata sebelah kanan saya. Yang ini si adik, mata sebelah kiri saya. Dua-duanya ini berbakti sama saya. Saya tidak tahu harus menengahi mereka bagaimana. Maka saya pun berkata kepada si kakak, kalau saya melihat kasusnya, seharusnya memang adikmu punya hak. Dan kau bisa datang ke rumahnya. Dia punya hak untuk dibagi waktu sekarang. Karena si adik mengatakan, saya betul-betul hanya berharap sisa umur saya bisa berbakti kepada ibu saya. Maka setelah saya putuskan seperti itu, terjadi sebuah goncangan di pengadilan. Si kakak tiba-tiba menangis terisak-isak, lalu datang ke arah adiknya, mencium tangan adiknya, mencium lututnya adiknya, lalu memohon-mohon supaya ibunya jangan dipindahkan rumahnya. Sambil menangis, karena tangisan si kakak ini kami semua satu pengadilan nangis. Gitu. Bagaimana mereka luar biasanya mau memperebutkan ibunya. Ini si kakak cium tangan dan lutut adiknya untuk minta supaya ibunya jangan dipindahkan rumah. Kata adiknya, wahai kakak, saya hanya minta pindah, berikan saya kesempatan berbuat baik sebagaimana kau telah buat baik sama ibu. Kau bisa datang. Setelah dia tahu adiknya tidak mau lagi melepas kesempatan itu, maka dia pun berkata kepada hakim, wahai hakim, saya akan menerima ini, tapi dengan syarat satu. Dia pegang tangan adiknya, dia mengatakan, ambil janji kepada adik saya ini atas nama Allah, dia akan berbakti pada ibu saya sebagaimana saya berbakti dulu. Apa yang saya buat di rumah, bersihkan kotorannya, urus pakainya, semua ini dia tidak boleh ubah itu. Dia harus buat bahkan bisa lebih baik daripada itu. Maka si adik pun berjanji, akhirnya pengadilan ditutup. Dan kata hakimnya, pada saat mereka keluar dari pengadilan, dua-duanya menggendong ibunya, ya, membagi dua tubuh ibunya, setengah yang pegang satu, yang satu lagi pegang sampai mereka keluar. Dan ini sebuah kisah yang luar biasa. Di zaman kita sekarang di mana banyaknya kedurhakaan pada orang tua, justru ada orang-orang yang seperti ini masih dalam fitrahnya. Di umur tua pun mereka tidak mau sia-siakan masalah itu. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Nah, ini harusnya menjadi sebuah ibrah bagi kita, bagi yang punya orang tua. Jangan karena orang tua kita seorang pejabat misalnya atau orang yang punya kemampuan, lalu kita anggap, oh orang tua saya mampu, saya nggak usah bakti. Akhi dan ukhti. Berikan makanan, berikan kue kesukaannya, berikan sarung, pakaian, apa saja, sabunnya, samponya. Lakukan sesuatu yang kau mampu, mumpung mereka hidup. Pada saat mereka meninggal, peluangmu akan lebih kecil, walaupun bisa dengan mendoakan, menziarahi kuburnya, dengan bersedekah buat mereka. Tapi semasa hidup kau bisa mendapatkan ekstra. والكون يردد آمينا